qiraatul Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu salah satu obat untuk ruh kita. Nah, apalagi kita masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, mari, di bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, mari perbaiki muamalah kita terhadap Al-Quran. Sebelum nanti di hari kiamat Al-Quran Allah cabut, Al-Quran Allah tarik, sehingga nanti ketika matahari terbit di sebelah barat, ketika matahari terbit di sebelah barat, semua orang resah, semua orang gelisah, semua orang ketakutan. Mereka tiada lain ketakutan karena mereka tahu bahwasanya jika matahari terbit di sebelah barat, tanda kiamat sudah terjadi. Akhirnya mereka berlomba-lomba membuka Al-Quran. Ketika di hari itu mereka membuka Al-Quran, tidak ada didapatkan di dalam Al-Quran kecuali hanya lembaran yang kosong. Tidak ada ayat-ayat yang terpampang di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, banyaknya masalah di dalam hidup kita, banyaknya problem di dalam setiap kehidupan kita, problem diri kita, problem usaha kita, problem rumah tangga kita, disebabkan kita ini gak pernah kembali dan menjadikan Al-Quran rujukan kita, gak pernah dijadikan Al-Quran rujukan kita, tempat kita kembali, tempat kita kembali terhadap masalah, tempat kita kembali terhadap kesusahan. Ulama-ulama mengatakan Al-Quran syifa lil mu'minin. Quran itu obat untuk orang-orang yang beriman, obat dari segala penyakit, obat dari segala kesusahan, obat dari setiap galau, obat dari setiap kegelisahan. Semua itu adalah di dalam Al-Quran. Makanya kita lihat ya, banyaknya perceraian itu ya, di negara kita terjadi, dan semua kebanyakan orang Islam. Kenapa sebabnya? Padahal orang Islam ini Masya Allah sudah tertata rapi, hadisnya ada, tuntunannya ada, cara menikah, cara sakinah, mawaddah warahmah itu ada. Tapi kenapa mereka itu banyak perceraian di mana-mana dan terjadi terhadap orang Muslim? Karena orang Muslim zaman sekarang itu jauh dari Al-Quran. Terkadang mereka hanya menjadikan Al-Quran itu kitab bacaan, bukan kitab hayatan. Padahal Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, tetapi Al-Quran kitab bacaan dan kitab hayatan. Dan jika kita tenggelam di lautan Al-Quran, maka hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Maka di bulan Ramadan ini mari perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran ya. Seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man qama bi ashra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ya yang setiap harinya seseorang hamba membaca 10 ayat Al-Quran aja, 10 ayat Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, Bib, kalau saya lebih dari 10 ayat, Bib, setiap sholat 5 waktu saya baca Fatihah ya. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat ya. 7 dikali 5 berapa? 35 ayat tiap hari saya baca. Loh, yang dimaksud Nabi ini bukan hanya dibacaan di dalam sholat saja. Sholat itu sudah kewajiban kita, namun apa? Baca Al-Quran di luar waktu sholat kita. Baca Al-Quran di luar waktu sholat kita. Kenapa kalau kita mengandalkan bacaan Al-Quran di dalam sholat kita ya? Karena kalau kita mengandalkan bacaan Al-Quran di dalam sholat kita, yang kita baca cuma Fatihah, Al-Ikhlas, Fatihah, Al-Ikhlas, Qul Falaq. Memang semua itu bagus. Cuma apa? Al-Quran ini mengandung beberapa surat, mengandung beberapa dan ribuan ayat. Lah kenapa kalau yang kita baca cuma Fatihah, Al-Ikhlas saja? Maka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Barang siapa yang mendirikan atau membaca 10 ayat Al-Quran di luar waktu sholat, maka dia tidak disebut orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.